Syekh Mahmud Saltut di dalam kitab Al-Islam Aqidah wa Syariah beliau katakan, jadi iman itu di dalam bahasa Al-Qur'an, kalau di dalam istilah usuluddin itu disebut dengan aqidah. Hiya al-janibun nadhari. Aqidah itu adalah sisi pandang keyakinan. Alladzi yataqallabul iman bihi awalan, yang itu menuntut untuk diyakini pertama kali. Jadi pertama kali di dalam Islam itu diyakini dulu, iman dulu. Bukannya sholat dulu, bukan zakat dulu, bukan. Kayak Ahok dulu mau ikut berkurban, ya, nggak masuk Islam, nyetor sapi ini untuk kurban, kenapa itu nggak sah? Orang kafir bayar zakat nggak sah juga. Jadi yang wajib untuk diyakini pertama kali. Wa qabla kulli syai', dan sebelum segala sesuatu. Imanan la yuraqiqu ilaihi syak, dengan keyakinan yang tidak boleh lagi ada keraguan di dalamnya. Jadi akidah iman ini wajib diletakkan, diyakini pertama kali sebelum segala sesuatu. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, wala tu'atsiru fihi syubhah. Tidak boleh dipengaruhi oleh kesamaran. Nah, apa perkara yang wajib diimani? Yang paling mendasar itu adalah rukun iman. Rukun iman, tapi bukan hanya rukun iman itu. Rukun iman itu kan al-afkar al-asasiyah. Pemikiran mendasar dalam akidah Islam itu rukun iman. Tetapi iman itu bisa hilang dalam banyak perkara-perkara yang lainnya. Perkara yang wajib tidak ada pertentangan, dalilnya qat'i, penunjukan maknanya qat'i, diingkari, itu murtad juga. Misalnya apa? Sholat yang paling nyaman, sholat 5 waktu, ada yang berpandangan tidak wajib, maka ini hilang imannya, murtad. Perzinaan misalnya haram, kemudian dia katakan halal, bisa murtad itu. Liwat, homoseksual, yang nyata-nyata para ulama mengharamkannya, kemudian dikatakan itu tidak ada dalil dalam Al-Quran yang mengharamkan. Para ulama selama 1000 tahun telah keliru menafsiri. Ada itu orang-orang begitu sekarang ini, itu bisa murtad, ya, murtad. Kita perlu tegas dalam hal ini. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin pertama iman, yakni keyakinan. Yang kedua, iman ini tidak cukup dengan keyakinan semata. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau katakan laisal iman bit tamanni wala bit tahalli. Iman itu bukan sekedar dengan tamanni, berangan-angan, wat tahalli, dengan sekedar menghiasi diri dengan perbuatan baik, enggak cukup. Walakinnahu bima wuqqira fis sudur. Tetapi iman itu adalah dengan apa yang diagungkan di dalam hati. Wasaddaqathul a'mal, dan amal perbuatan itu membenarkannya. Jadi posisi iman itu yang pertama teorinya ya harus diyakini betul dalam hati. Yang kedua bukan hanya teori tapi harus ada rasa. Rasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, di dalam benak kita. Rasa mengagungkan Allah taala. Kalau sekedar percaya, yakin betul, iblis itu paling yakin. Iblis itu paling yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdialog dengan Allah taala. Dia tidak menyembah yang lain. Bahkan dia mau menggoda manusia saja, dia katakan fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ngomongnya ke siapa? Minta kepada Allah taala. Beri aku tempo sampai hari dibangkitkan. Jadi ibarat doa ini tanpa hijab, langsung kepada Allah taala. Kalau sekedar unsur begitu, keyakinan dalam teoritis, tidak ada ta'zim, tidak ada pengagungan di dalam diri, masih belum cukup begitu. Oleh sebab itu iman itu nanti ada konsekuensinya.
konsekuensi logis. Di antaranya itu adalah tawakal kepada Allah Ta'ala. Kata Allah, Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan timur dan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Fattakhidhu wakila, jadikan Dia sebagai wakil, ya, sebagai sandaran. Kata Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan ayat ini, ya, di dalam kitab At-Tauhid wa At-Tawakkul, beliau katakan konsekuensi dari iman, dari tauhid itu adalah bersandar diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Bersandar diri artinya nggak terlalu mikir susah dalam urusan yang Allah atur. Contoh paling sederhana, sampean misalnya naik pesawat, pian kenal lah dengan pilotnya, kada kenal kau, ya, pramugarinya kada kenal juga mungkin. Ketika sampean naik itu adalah dalam hati ini rasa khawatir, ya, wah kayak apa ini cara pilot ini, bisa nggak dia nyetir? Nggak ada. Kita bisa tenang aja di pesawat itu, teguring bahkan, padahal kita nggak kenal siapa pilotnya. Kita bisa naik kapal, ya, nggak kenal nahkodanya, tetapi kita bisa di dalam kapal itu tenang saja. Sementara kita mengaku yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang mengatur kehidupan, Dia yang memberikan rezeki kepada binatang melata sekalipun di bumi. Tapi kenapa kadang kita nggak tenang untuk urusan-urusan yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala? Ini kan berarti problem bahwasanya kita ini beriman tapi belum pada level tawakalnya kepada Allah. Bersandar ini artinya apa? Kalau kepada Allah, taati aturan Allah Ta'ala. Hati bersandar kepada Allah, aturan Allah dilaksanakan. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minun, demi Tuhan engkau, la yu'minun, mereka itu pada hakikatnya tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, hingga mereka itu menjadikan engkau hakim wahai Muhammad, fima syajara bainahum, dalam perkara apapun yang terjadi di antara mereka. Jadi ada masalah apapun, hukumnya itu keputusannya kepada Allah Ta'ala. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak dapati dalam diri mereka ada haraj, ada rasa berat, mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka itu menerima dengan sepenuhnya. Jadi bicara iman itu bisa diukur tadi, yang pertama dengan sandaran hati tadi, apakah kita ini masih sering gelisah untuk urusan yang Allah sudah atur. Yang kedua adalah iman itu kaitannya dengan ketaatan. Ketaatan itu muncul karena tadi kita sudah berserah pada Allah Ta'ala. Kalau sudah berserah kepada Allah Ta'ala, mengaku bertawakal kepada Allah, ya terserah Allah. Allah mengatur begini ikuti, Allah larang itu tinggalkan. Itu kan konsekuensi dari tawakal pada Allah. Kita datang ke dosen, ulun terserah pian aja diberi nilai berapa, terus dosennya kasih 6 aja lah, jangan dosen ngaku berserah tapi dikasih jangan, jar. Itu tidak berserah diri. Ada seseorang datang kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, mengeluh banyak masalahnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri kemudian mengatakan, amudabbarun anta amudabbir, engkau ini yang diatur oleh Allah atau engkau itu yang mengatur? Kata dia, aku yang diatur oleh Allah. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang mana coba? Ridholah dengan aturan-aturan Allah itu. Jadi konsekuensi iman itu begitu. Sudah yakin kok, yakin Allah itu maha perkasa, maha baik, maha bijak. Dengan aturan Allah, nggak usah tanya-tanya banyak lagi. Kalau memang itu betul keputusan Rasulullah, itu betul hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya berserah diri itu ya tidak akan banyak ngeyel, tidak akan banyak bertanya-tanya.
Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh sunat, ya, khitan, nggak usah nanya beliau pakai apa ya. Ya, dalam riwayat beliau itu khitan itu dalam usia sudah tua pakai kapak. Jadi pakai kapak, potong. Ya. Itu jadi sunnah sampai ke kita. Tapi kalau sekarang sampean boleh pakai laser, boleh pakai klep, nggak harus nurutin Nabi Ibrahim pakai kapak. Yang beliau bertanya itu dalam riwayat ada ketika disuruh wa'adzin fin nasi bil hajj, serulah manusia untuk haji. Ya, maka beliau katakan, ya Allah, bagaimana suaraku bisa sampai menyeru orang untuk berhaji? Itu waktu zaman Nabi Ibrahim. Ya, belum ada toa, belum ada, apalagi live streaming belum ada. Sehingga kalau menyeru di sana, mana suaranya itu sampai. Jadi tetap aja dalam beragama beliau itu berpikir juga, ya, berpikir kayak apa suara bisa sampai disuruh menyeru manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, seru saja, aku yang akan menyampaikan itu. Apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim? Beliau kemudian naik ke atas gunung Abu Kubais. Ya. Kemudian beliau menyeru, wahai manusia, Allah telah mewajibkan bagi kalian haji. Bisa dibaca di dalam tafsir Al-Qurtubi itu. Menyeru begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan seruan Nabi Ibrahim itu, sehingga janin yang ada di dalam perut ibunya pun, ya, calon-calon manusia itu pun mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya, aku penuhi seruanmu ya Allah, aku penuhi seruanmu. Artinya apa? Pertama, tawakalnya Nabi Ibrahim tadi, keimanan kepada Allah disuruh, tapi beliau mikir juga sarananya apa. Ketika Allah katakan tidak ada sarananya, pokoknya seru saja, seru. Beliau masih mikir, beliau naik ke atas gunung. Tidak kemudian ya, sembarangan saja, tidak. Artinya beliau itu tetap mencari sebab-sebab yang kira-kira bisa membuat perintah Allah itu terlaksana dengan baik. Yang ketiga, beliau berteriak. Tidak kemudian komat kamit semata, tidak. Semua itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, dan kemudian Allah sampaikan itu pada sesuatu yang tidak mungkin, bahkan secara teknologi saat ini pun nggak mungkin itu sampai, nggak mungkin sampai. Coba sampean streaming bisa lah ke sperma manusia menjawab itu, nggak mungkin. Bapak saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kenapa munculnya? Karena iman. Jadi kalau kita ini masih sering berpikir ini halal, ini haram, ini hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan, kita masih berpikir ini kok sulit, ini nggak mungkin rasanya, wah ini keras, ini radikal, ini akan membuat masyarakat nggak baik. Kita masih dipertanyakan, kita ini tingkat keimanan kita kepada Allah seperti apa? Lawang kita di pesawat aja disuruh pakai ikat pinggang saja kita nggak protes. Ya. Jangan dikeluarkan jangan pakai HP, kita tidak protes itu. Aturan kita taati, padahal yang membuat aturan kita tidak tahu. Yang membuat aturan itu bukan penentu hidup kita. Kita taat saja. Tapi ketika Allah bikin aturan, kenapa kadang kita manusia itu sering beralasan? Padahal Allah sudah kasih banyak pelajaran. Ketika aturan Allah Subhanahu wa taala itu ditentang, kehidupan itu menjadi sulit. Dalam urusan sosial, ketika aturan Allah taala tidak dipakai, maka muncullah banyak kasus seperti sekarang. Di negeri Indonesia maupun di luar banyaknya kasus perzinaan. Kalau di Perancis itu katanya 2 dari 3 anak di Perancis itu adalah anak hasil di luar nikah. Jadi 66,7% anak-anak di sana itu hasil dari perzinaan. Ya, kalau di Indonesia nggak tahu, nggak tahu.
Karena bisa jadi karena berzina, hamil, terus nikah kada ketahuan lagi. Banyak juga kira-kira itu. Ya, banyak juga. Lo yang aborsi saja saya baca data itu diperkirakan 700.000 para remaja itu aborsi setiap tahun di Indonesia. Ya. 700.000. Yang kemarin ada ditangkap, digerebek di Jakarta satu klinik itu melakukan 900 aborsi. Februari 2020 lalu, aparat Polda Metro Jaya menggerebek rumah yang dijadikan klinik aborsi ilegal di Jalan Paseban Senen, Jakarta Pusat. Saat digerebek, polisi mencatat ada 903 pasien yang sudah menggugurkan kandungannya di klinik tersebut. Namun ternyata angka tersebut baru 60%-nya saja, karena dari daftar reservasi klinik ada lebih dari 1.600 nama sudah mendaftar. Urusan ekonomi nggak mau pakai Islam. Ada 22 juta menurut laporan internasional itu di Indonesia masih menderita kelaparan. Sementara ada 50.000 ton beras itu yang sampai busuk di Bulog. 20.000 ton itu sebelumnya sudah dimusnahkan. Dan untuk memusnahkan itu juga perlu duit. International Food Policy Research Institute merilis bahwa ada 22 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan. Angka itu jauh di atas negara di ASEAN lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Pemirsa, kelebihan cadangan beras yang ada di Perum Bulog mulai berdampak negatif terhadap kualitas beras Bulog. Saat ini Bulog mengaku terdapat beras rusak hingga 50.000 ton yang akan dilepas dari cadangan Bulog. Ini kan berarti ada problem. Islam itu ada aturannya tentang ekonomi, itu ada, tapi nggak melirik ke situ. Ketika menyampaikan beginilah hukum syariat, nanti bisa dicurigai macam-macam. Jadi iman itu konsekuensinya tadi bersandarnya kepada Allah. Bersandar kepada Allah itu konsekuensinya ya taat kepada Allah, yang sudah pasrah. Ya, disuruh A ya A, suruh B ya B, jangan A yang tidak dilakukan. Namanya berserah diri itu begitu. Bukan hanya ngakunya berserah tapi ngeyel perbuatannya, tidak. Makanya kata Al Hasan Al Basri, wasaddaqathu a'mal. Amal perbuatan itu yang membenarkan atau mendustakan ucapan dia itu. Ngaku berserah diri tapi tidak taat pada Allah berarti bukan berserah diri. Ngaku tawakal pada Allah, ada riba misalnya dia tetap jalankan, berarti tidak berserah diri pada Allah. Allah larang itu dia nggak mau. Di mana letak berserah dirinya? Di mana letak tawakalnya pada Allah Ta'ala?